Ya, Ya, ayo tanya lagi Mas ngobrol-ngobrol. Jun. Iya, gini loh, masalahnya sering aku tuh harus menjelasin gimana sih kesadaran itu gitu ya. Mm-mm. Terus kan harus ada contohnya, biar orang itu nggak tergambar hanya di teori-teori aja yang seolah nanti jadinya iya tapi padahal ngeblank, nggak paham atau nggak sesuai sama yang kita harapin pemahaman itu. Terus kemarin itu Iya. ada contohnya seperti ini. Kesadaran itu seperti pada saat saya misalkan berjalan di jembatan yang kecil dan di bawahnya itu laut gitu ya. Terus jembatan itu goyang-goyang. Terus aku nih harus seperti apa pada saat berjalan di situ sendirian. Nah, dicontohin seperti itu. Ya. Itu benar atau gimana sih kalau misalkan saya untuk jelasin nyampein ke orang lain pakai ilustrasi seperti itu, gimana menurut Mas Terjun gimana? Ya enggak apa-apa. Yang seperti itu kan ini apa? Itu penghantar ya, penghantar untuk menghantarkan pada pemahaman ataupun pengalaman kesadaran itu sendiri. Jadi kesadaran itu kan memang seringkalinya kita ini akan menguat ketika berada dalam kondisi ekstrim. Nah, kondisi ekstrim ini macam-macam, bisa jadi tadi itu seperti yang Mbak Bibi contohkan, dengan berjalan mungkin di lereng tebing, berjalan di atas bambu atau di tumpuan yang kecil atau mungkin di ketinggian. Nah, itu kondisi-kondisi ekstrim yang mana memaksa pikiran kita untuk menjadi fokus dan mau menguatkan segala resource yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, itu sebenarnya latihan fokus, latihan keberanian gitu, nggak secara langsung latihan kesadaran sih, tetapi dengan melakukan itu semua, seseorang pasti akan meningkat kesadarannya, akan menjadi lebih paham tentang kesadaran itu seperti apa gitu. Iya, tapi seringkali disebutkan kalau kesadaran itu seperti berlatih fokus. Nah, kayak gitu sepertinya kurang pas juga ya. Nah, fokus itu kan hanya ini juga menghantarkannya. Makanya menguatkan kesadaran itu bisa dengan menguatkan fokus ke dalam, atau bisa juga dengan cara mengenolkan semua pemikiran, semua hal, atau yaitu yang sering disebut sebagai hening itu gitu. Nah, dua cara ini memang cara yang berbeda. Kalau di Burbank ini selalu saya bahas, selalu saya kupas, ada dua cara. Terserah mau pakai dengan benar-benar hening, mengenalkan semua pemikiran, itu juga bisa menjadikan kita masuk ke gerbang kesadaran murni, atau yang disebut sebagai ini kan restful alertness, itu nanti akan masuk ke situ. Iya, kalau misalkan kayak gitu. Cuman ini kalau sekedar untuk memberi contoh gitu loh, sebuah kejadian yang gimana kita biar langsung memahami kesadaran itu seperti apa sih gitu loh. Kalau kesadaran itu memang dibalik ini kan, kesadaran itu sebuah realita dibalik realita-realita lain pada umumnya, di balik fenomena-fenomena lain. Saat kita berlatih fokus, ya sebenarnya yang dilatih fokusnya. Kalau tidak dibarengi dengan kesadaran, kalau tidak dalam kondisi ekstrim, yang terlatih hanya fokusnya saja. Tapi ketika dimasukkan dalam kondisi ekstrim, kesadarannya ikut menguat, kan gitu. Makanya tadi dimasukkan dalam kondisi di atas ketinggian. Nah, itu kesadarannya ikut menguat. Selain orang itu terpaksa harus fokus, dia akan mengerahkan seluruh kesadarannya, jadi menguatkan seluruh kesadarannya.
Iya paham. Gitu. Jadi gini loh, maksudku kalau misalkan contoh seperti yang tadi itu orang disebutkan cenderung ke arah fokusnya, padahal sebetulnya kalau mau membahas dengan kata-kata, kesadaran itu bukan hanya di titik fokusnya, bukan hanya di fokusnya. Kita iya. pada saat itu benar-benar sadar, eleng dan waspada gitu ya. Pada saat menginjakkan itu benar-benar yang namanya eleng lan waspodo itu kan harus mengakses yang di dalam ini yang kan, kekuatan Tuhan lah, gampangannya seperti justru itu. fokusnya itu sendiri itu muncul dari kesadaran. Fokus itu menguat dari kesadaran. Fokus yang ternaungi kesadaran gitu. Seperti ya. itu. Tapi kalau misalnya fokus biasa kan Nah, fokus biasa bisa jadi orang kan tidak menguat kesadarannya bukan bisa, makanya kesadaran, ya. dikondisikan latihannya dalam kondisi ekstrim. Nah, kondisi ekstrim ini kan macam-macam ya. Bisa dengan ketinggian, bisa dengan ruangan gelap yang sendirian. Kadang-kadang kalau di kalangan orang spiritualis kan kenapa harus di latihan di kegelapan, atau mungkin di ini berendam di air yang dingin tengah malam. Nah, itu kan kondisi-kondisi ekstrim yang memaksa kita, mengkondisikan diri kita untuk tidak hanya sekedar fokus, untuk tidak sekedar berani, tetapi memang harus menguatkan kesadaran. Kalau enggak pasti menggigil, kalau enggak pasti enggak kuat. Nah, seperti itu. Ya. Nah, banyak hal untuk melatih, untuk menghantarkan pada kesadaran itu kalau dengan cara yang menguatkan fokus, menguatkan jiwa itu. Iya, Gitu. jadi kalau misalkan saya bilang dengan contoh seperti yang tadi, terus saya pakai kata mengutamakan di titik fokusnya, itu berarti ya salah ya, karena harus meliputi semuanya ya. Harus meliputi fokus ke dalam. Fokus itu seperti apa? Fokus yang ternaungi kesadaran, fokus ke dalam, nah kayak begitu ya. Mesti begitu. Kalau hanya latihan fokus biasa, itu belum tentu menguatkan kesadaran. Banyak kan latihan-latihan pembelajaran yang meningkatkan fokus, misalkan fokus pada satu titik kayak gitu. Tapi kalau tidak dihantarkan sampai membangkitkan atau menguatkan yang di dalam, itu berarti belum berlatih kesadaran. Nah, gitu. Belum berlatih untuk menyadari dan menguatkan kesadarannya. Baru kemampuan fokus pikirannya saja, fokus luar artinya. Seperti itu. Nah, macam-macam kondisi ekstrim itu. Bahkan bisa dengan kenapa disarankan sedekah segala. Sedekah kalau kita punya uang puluhan juta atau ratusan juta, sedekah 100-200 ribu ya, itu bukan kondisi ekstrim, semua orang bisa, dan itu tidak meningkatkan kesadaran. Justru yang meningkatkan kesadaran adalah saat nggak punya uang, misalkan gitu ya, kita hanya punya uang 200 ribu disuruh sedekah 100 ribu misalkan seperti itu. Di situ justru masuk kondisi ekstrim. Nah, disitulah perlu kesadaran. Orang akan kita akan berpikir, dikasih nggak ya, ini nggak ya, nah akan seperti itu. Kita akan bergulat dengan kesadaran diri kita. Disitulah kita terjadi sebuah pembelajaran kesadaran. Nah, kondisi-kondisi ekstrim itu macam-macam banyak. Bisa menggunakan temperatur, suhu ya, bisa menggunakan tadi itu ketinggian, bisa menggunakan kecepatan, intinya kondisi ekstrim. Jadi memang paling enak kalau misalkan menyampaikan definisi kesadaran, bukan cuman kesadaran adalah Wah, itu kan teoritisnya, tapi ya kesadaran itu dibalik itu semua. Iya, cuman itu sebabnya kebanyakan kan orang menyampaikan seperti itu ya, memang secara kalimatnya itu benar gitu ya, tapi untuk menangkap sebuah kalimat itu tadi hanya masuk, hanya sampai di pemahaman pikiran saja, nggak sampai ke pengalaman, nggak sampai ke pemahaman yang utuh. Ngeh banget, gitu. Kadang itu udah ngeh gitu ya, cuman dalam prakteknya sampai bener-bener nah akhirnya bisa dipraktekin lagi dengan sikon yang berbeda-beda, itu kurang mengena. Betul. Itu sebabnya kadang-kadang gini juga, kita mungkin sudah belajar kesadaran ya macam-macam kemana-mana atau mengkaji dari berbagai buku gitu, tapi tetap hanya akan menjadi sebuah pemahaman pikiran saja.
Nah, seringkalinya disebutkan sama Hawkins juga, kesadaran seseorang baru meningkat ketika dalam kondisi sakit keras. Nah, kenapa sakit keras? Ketika seseorang mulai merasa lemah, merasa mau mati dan sebagainya, di situ kesadaran meningkat atau disebut sebagai di near death experience kan, di NDE. Soalnya butuh banget. Berarti kalau misalkan gini, itu kondisi ekstrim kan, lagi-lagi gitu. Pada saat itu, sikon itu Vivi butuh banget. Nah, itu otomatis aksesnya ini kan dengan alamiahnya berjalan. Nah, itulah di situ yang sebenarnya kesadaran. Saat kita sudah Jadi nggak lagi, gitu nggak ya. mungkin udah mau mati, udah sakit keras, masih banding-bandingin teori, banding-bandingin referensi, masih mending dicontohin kayak gitu, karena sikon orang kan berbeda. Sudah langsung pasti dari mengakses dari dalam dirinya. Sama kayak tadi di ketinggian tadi kan, harus meniti ketinggian, harus sampai ke seberang. Udah di tengah-tengah kok goyang-goyang, ini harus gimana? Nah, yang utama justru kendali itu ada dalam diri kita. Segala referensi, segala pengetahuan yang sudah kita pelajari akan masuk pada bahan pertimbangan, tetap kita pertimbangkan, tetapi semua tetap keputusannya ada di kita. Jadi bukan di referensi itu. Jadi gitu. Bisa mengkalibrasi atau menyaring dengan tepat, kita akan ya. benar-benar mencari titik ketepatannya itu, dan itu akan ada muncul. Sudah benar-benar mengalami dengan kepepet, makanya istilah the power of kepepet itu benar. Salah satunya kepepet sendiri kondisi ekstrim kan gitu. Kondisi ekstrim dia bisa memunculkan kesadaran. Cuma kalau kepepet tergantung ini juga kondisinya. Ketika dalam kondisi kepepet kesadarannya muncul itu juga macam-macam bisa. Kalau kepepet itu bisa kepepet yang diarahin, yang terarah kan sebelumnya mau mempraktekkan kesadaran. Soalnya gini, kalau latihan kesadaran dalam kondisi ekstrim itu kan mesti disiapkan jiwanya juga, menyiapkannya minimal dari keberanian. Makanya dihadapkan pada rasa takut, dihadapinya dengan keberanian gitu. Sedangkan kepepet yang sungguhan, kadang-kadang orang meresponnya tidak dengan keberanian, tidak dengan kenetralan, ketenangan, dengan penerimaan, enggak ini, tapi kadang-kadang ada yang meresponnya dengan amarah, ada yang dengan agresivitas. Itu beda lagi. Nah, kepepet juga tapi dipicunya gitu. Nah, itu tidak melatih kesadaran yang luhur. Dia akan malah menjebak pada penggunaan kesadaran yang kategori force itu gitu. Beda lagi gini, kalau misalkan kita memang mengambil sikon kepepet, tapi kita juga diarahin. Nah, di latihan kesadaran loh ya. Oh, kalau latihan iya, artinya saya terus terang gini memang kalau kadang-kadang kan di bahasan the power of kepepet itu pokoknya masuk aja pada isi kepepet sungguhan lah. Nah, itu belum tentu menyadarkan juga kepepet gitu. yang dijarno, dibiarin sama kepepet yang diarahin. Nah, kalau ini akses kesadaran loh ya pada saat kalau kepepet yang memang dilatih untuk kita sendiri menjadikan masuk ke dalam kondisi-kondisi yang ekstrim itu malah bisa melatih kesadaran gitu. Walaupun di situ ada lah nanti trial and errornya ada, tapi pasti ada lah, namanya pembelajaran kan. Memahami, aku salah kalau gitu begini. Tapi kalau nggak diarahin ya beda lah. Iya, seperti itu.